atau disebut International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahwa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Dan inilah contoh gambar dari nama-nama unsur dan simbol unsur. Ilmuwan telah mengidentifikasi 118 unsur, 94 unsur alami dan 24 unsur sintetis atau buatan. Sifat unsur terbagi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut seperti warna bentuk, zat dan suhu ruang, kerapatan, titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik atau panas. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atomik unsur yang berkaitan dengan terbentuk konkret suatu unsur dalam mode atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron jari-jari atom, dan elektronegativan unsur. Unsur-unsur yang telah dikelompokkan ini lalu dimasukkan ke dalam daftar yang disebut sebagai sistem periodik unsur. Dan ini contoh gambar dari sistem periodik unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. A. Sifat-sifat unsur logam. Hampir semua unsur logam berwujud padat, maka sifat unsur logam juga sama dengan zat berwujud padat. Ada unsur yang digolongkan logam, tetapi hanya bentuknya tidak padat, melainkan cair. Karena ikatan antar atom menyusunnya yang kuat. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan mengantar listrik yang baik. Zat yang dapat mengantarkan listrik disebut konduktor. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali dalam alam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri dari 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dan inilah contoh dari unsur non-logam beserta simbol dan wujudnya. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam yang mudah rapuh dan tidak dapat ditampar atau dibentuk. Untuk unsur non-logam ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur murninya, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya dengan unsur-unsur lain. Simaklah gambar 5.8 dan gambar 5.9 berikut. Di gambar di 5.8 yaitu A, ada balon berisi gas helium. Di gambar yang B ada itu lampu landas pacu menggunakan lampu yang diisi neon atau krypton. Di C-nya yaitu ada lampu pada alat terapi. Dan di gambar 5.9 yaitu ada A, yaitu pensil mengandung unsur karbon. B, senyawa bromin digunakan untuk membersihkan air di kolam renang. Dan C, itu nitrogen adalah salah satu unsur dalam pupuk untuk tanaman. Selanjutnya yaitu dua ada unsur, ada atom. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dan dalam lintasan membentuk awan elektron. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama sehingga muatannya selalu netral. Dan inilah contoh
gambar dari atom helium dalam bentuk model atom Bohr. Elektron yang berada dalam atom terus bergerak. Gerakan yang terus-menerus dalam kecepatan dan lintasan yang konstan menimbulkan awan elektronik yang mengelilingi inti atom. Pada atom terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Titik letak elektron valensi umumnya ada di kulit terluar atom kecuali untuk unsur-unsur dari golongan transisi. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Tabel periodik kemudian menjadi tanggung jawab IUPAC atau International Union of Pure and Nuclear Chemistry dan diperbarui sepanjang waktu. Dan inilah contoh gambar dari tabel periodik unsur. B. Senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Meskipun senyawa terdiri atas unsur-unsur, syarat unsur tersebut berikatan. Zat yang terbentuk ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat berbeda dari unsur pembentuknya. Lanjut kita masuk ke molekul dalam senyawa. Jika dalam unsur tersebut terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berikatan. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Dan inilah contoh dari bentuk molekul. Yaitu A. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon atau hidrogen sebagai penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Pertama, ada air. Air merupakan zat yang tak hidup, dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Air dapat berbentuk padat, es atau salju maupun cair dalam dan gas atau uap air. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang berikatan secara kimia dan perbandingan yang selalu tetap. 2. Ada gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar kita. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu nira atau enau dan kelapa. 3. Garam dapur. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah, merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor membentuk senyawa NaCl. 4. Vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan sarapan kalsium berkurang, sehingga memicu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang. Vitamin D dapat menyebabkan penyakit osteomalacia, yaitu kondisi kekurangan kalsium dan fosfor dari dalam tubuh. Mengkonsumsi bahan makanan tinggi protein dan secara rutin mendapatkan sinar matahari yang cukup dapat membantu kalian mendapatkan vitamin D yang cukup. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Selain untuk mengatasi sakit lambung dalam dosis yang berbeda, magnesium hidroksida juga digunakan untuk
masalah pencernaan lainnya seperti konstipasi atau sembelit. Lanjut kita masih ke C. Apakah itu campuran? Campuran terdiri atas 2 atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloroid. A. Larutan. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan memiliki konsentrasi tertentu berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volum tertentu. Gambar 5.4 mengilustrasikan keadaan konsentrasi larutan. Ini contoh gambarnya. Zat pelarut bukan hanya air. Tabel 5.3 berikut adalah contoh larutan dengan zat pelarut dan pasangan zat terlarutnya. Dan ini contoh gambarnya. B. Suspensi. Partikel gula dalam larutan gula relatif berukuran sama dengan partikel air sebagai pelarutnya, sehingga gula dapat dilarutkan dengan sempurna. Contoh suspensi adalah berbagai jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Dan inilah contoh gambar dari menunjukkan contoh koloid dengan tipe-tipenya. Dua. Memisahkan campuran. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Dan inilah contoh gambarnya. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih kecil dibandingkan pengayakan. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju. 4. Pemisahan magnetis. Memang magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Kristal murni dari zat terlarut disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan dijadikan gas. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap serta tidak membiarkannya lepas ke udara. Seperti dalam penguapan, yang tersisa di wadah aslinya dikenal sebagai residu. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Warna yang berbeda bergerak dengan sendirinya menjadi terpisah-pisah di sepanjang media. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari saya ingin berterima kasih kepada saya sudah membuat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.